Perkenalkan, nama saya Divtita Sofia Puspa Arum, kelas Akuntansi A2 semester 5, NIM 18 20 10 300 142. Di sini saya akan membahas latihan soal 11.1 tentang anggaran tetap dan fleksibel. Yuk simak video berikut. Berikut pembahasan soal 11.1 pada buku paket halaman 226. Tabel ini adalah volume dan realisasi bulan Januari hingga Desember. Pada bulan Januari, volume 1.800, realisasi 1.410. Bulan Februari, volume 1.800, realisasi 1.320, dengan total volume 20.300 dan realisasi 18.215. Maka, untuk tahun 2009, perusahaan harus memproduksi barang sebanyak 20.400 unit yang berasal dari volume penjualan 2009 sebanyak 20.300, volume persediaan akhir tahun sebanyak 200, volume persediaan awal tahun sebanyak 100, volume produksi 2009 berasal dari 20.300 ditambah 200 dikurang 100, yaitu 20.400. Karena perusahaan menggunakan metode persediaan stabil dengan jumlah persediaan setiap akhir bulan sebesar 200 unit, maka atas rencana produksi tahun 2009 tersebut, anggaran produksi bulanan disusun sebagai berikut. Pada bulan Januari, volume penjualan 1.800, persediaan akhir 200, siap dijual 2.000, awal 100, volume produksi 1.900. Pada bulan Februari, volume penjualan 1.800, persediaan akhir 200, siap dijual 2.000, awal 200, volume produksi 1.800. Dan seterusnya, dengan total volume penjualan 20.300, persediaan akhir 200, siap dijual 20.500, awal 100, volume produksi 20.400. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Asari, NIM 18 2010 300 126 dari kelas Akuntansi 5A2. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal nomor 1 mengenai anggaran produksi tetap. Yuk mari simak video berikut ini. Anggaran produksi tetap tahun 2009. Dari data di atas yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi, diketahui bahwa volume penjualan pada bulan Januari dianggarkan sebesar 1.800. Volume persediaan akhir bulan dianggarkan sebesar 200. Volume persediaan siap dijual dianggarkan sebesar 2.000. Volume persediaan awal bulan dianggarkan sebesar 100. Dan volume produksi bulanan dianggarkan sebesar 1.900. 1.800 ditambah 200 sama dengan 2.000. 2.000 dikurangi 100 sama dengan 1.900. Nah, untuk volume penjualan Januari aktual bisa dilihat di soal, yaitu sebesar 1.410. Untuk mencari volume persediaan akhir bulan Januari aktual, bisa menggunakan rumus volume persediaan akhir Januari aktual sama dengan volume produksi ditambah persediaan awal dikurangi volume penjualan. Diketahui bahwa volume produksi sebesar 1.900 ditambah persediaan awal sebesar 100 dikurangi volume penjualan aktual sebesar 1.410 sama dengan 590. Jadi, volume persediaan akhir bulan Januari aktual sebesar 590. Volume persediaan siap dijual aktual diketahui di soal yaitu sebesar 2.000. Volume persediaan awal bulan aktual sama sebesar 100. Volume produksi bulanan sebesar 1.900. Jadi 1.410 ditambah 590 sama dengan 2.000. 2.000 dikurangi 100 sama dengan 1.900. Nah, untuk bulan Februari diketahui di soal volume penjualan yang dianggarkan sebesar 1.800. Volume persediaan akhir bulan yang dianggarkan sebesar 200. Volume persediaan siap dijual sebesar 2.000. Volume persediaan awal bulan yang dianggarkan sebesar 200. Volume produksi bulanan yang dianggarkan sebesar 1.800. Jadi 1.800 ditambah 200 sama dengan 2.000. 2.000 dikurangi 200 sama dengan 1.800. Untuk volume penjualan Februari aktual diketahui di soal sebesar 1.320. Nah, untuk mencari volume persediaan akhir bulan Februari aktual bisa menggunakan rumus yang sama dengan
yang Januari tadi, yaitu volume persediaan akhir Februari aktual sama dengan volume produksi ditambah persediaan awal dikurangi volume penjualan. Diketahui volume produksinya 1.800 ditambah persediaan awal 200 dikurangi volume penjualan aktual 1.320 sama dengan 680. Jadi, volume persediaan akhir bulan Februari aktual sebesar 680 unit. Volume persediaan siap dijual sebesar 2.000. Volume persediaan awal bulan diketahui di soal sebesar 200. Volume produksi bulanan sebesar 1.800. Jadi, 1.320 ditambah 680 sama dengan 2.000. 2.000 dikurangi 200 sama dengan 1.800. Dalam ilustrasi di atas terlihat bahwa PT Mitra Lestari menganggarkan volume produksi sebesar 1.900 unit untuk bulan Januari dan sebesar 1.800 unit untuk bulan Februari, dengan jumlah persediaan sebesar 200 unit pada setiap akhir bulan, sedangkan persediaan awal Januari yang dimiliki diperkirakan sebesar 100 unit. Anggaran tersebut disusun dengan asumsi jumlah produk yang dijual pada bulan Januari dan Februari masing-masing sebesar 1.800 unit. Jika ternyata pada bulan Januari penjualan aktual yang dilakukan perusahaan hanya sebesar 1.410 unit atau sebesar 390 unit lebih kecil dari volume yang dianggarkan, hal itu mengakibatkan volume persediaan akhir yang dimiliki menjadi 590 unit. Padahal volume persediaan akhir yang dianggarkan adalah sebanyak 200 unit. Itu terjadi karena perusahaan memproduksi barang sebanyak 1.900 unit sesuai anggaran. Volume persediaan pada akhir Januari akan menjadi persediaan pada awal Februari. Jika perusahaan tetap memproduksi sebanyak 1.800 unit pada bulan Februari sesuai anggaran tetap, sedangkan penjualan aktual yang dilakukan perusahaan pada bulan Februari hanya sebesar 1.320 unit, hal itu menyebabkan jumlah persediaan pada akhir bulan Februari sebanyak 680 unit, padahal volume persediaan yang dianggarkan sebanyak 200 unit. Atau 480 unit lebih banyak dari yang seharusnya. Itu berarti terjadi penumpukan persediaan barang pada akhir Januari dan Februari. Penumpukan barang lebih besar dari jumlah yang diperlukan, berarti ketidakefisienan sumber daya perusahaan. Perkenalkan, nama saya Syafatul Hasanah, NIM 112 dari kelas A2 Akuntansi Pagi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pertanyaan nomor 1, yaitu tentang anggaran bulanan fleksibel di tahun 2009. Selanjutnya, saya akan membahas pertanyaan mengenai anggaran produksi bulanan fleksibel dengan asumsi persediaan akhir bulanan yang dianggap aman adalah sebesar 200 unit. Anggaran fleksibel tersebut dibuat sebagai penyesuaian atas realisasi penjualan. Langkah yang pertama, kita harus membuat tabel seperti ini. Tabelnya sama seperti di video sebelumnya mengenai anggaran produksi tetap. Yang pertama, di bulan Januari, volume penjualan anggarannya ialah sebesar 1.800, sudah diketahui di soal. Volume persediaan akhir bulan 200 unit, sudah diketahui di soal juga. Volume persediaan siap dijual ialah 2.000. Angka 2.000 ini didapatkan dari tabel anggaran yang ada di video sebelumnya mengenai tabel anggaran. Volume persediaan awal bulan ialah 100, sudah diketahui di soal. Dan volume produksi bulanan ialah 1.900. 1.900 ini didapatkan dari 2.000 dikurangi 100. Di sisi aktual, volume penjualannya ialah sebesar 1.410, diketahui di soal. Karena kita belum mengetahui berapa volume persediaan pada akhir bulan Januari, maka kita harus mencari terlebih dahulu volume persediaan akhir Februari aktual. Rumusnya ialah volume produksi ditambah persediaan awal dikurangi volume penjualan. Volume produksi ialah 1.900 ditambah persediaan awal 100 dikurangi volume penjualan yaitu 1.410. Hasilnya 590 unit. Jadi, volume persediaan akhir bulan Januari aktualnya ialah sebesar 590 unit. Volume persediaan siap dijual 2.000 sama seperti anggaran. Volume persediaan awal bulan 100 sama juga seperti anggaran. Dan volume produksi bulanan ialah 1.900. Caranya sama, yaitu 2.000 dikurangi 100. Selanjutnya, di tabel Februari, anggaran volume penjualan ialah 1.800
sudah diketahui di soal bahwa volume penjualan untuk Februari ialah 1.800 dan volume persediaan akhir bulan 200. Sama juga sudah diketahui di soal. Volume persediaan siap dijual 2.000. Jadi, volume persediaan siap dijual itu dari bulan Januari, dari sisi anggaran, dia sama semua 2.000. Dan volume persediaan awal bulan ialah 590. Kenapa 590? Karena persediaan akhir Januari itu menjadi persediaan awal Februari. Dan volume produksi bulanan ialah 1.410. Dari 2.000 dikurangi 590. Tabel di atas dijelaskan bahwa jika penjualan aktual yang dilakukan perusahaan lebih kecil dari volume yang dianggarkan, hal ini akan mengakibatkan jumlah persediaan pada akhir bulan lebih tinggi dari volume persediaan yang dianggarkan. Contohnya gini. Perusahaan telah menganggarkan sebesar 1.800 unit, tetapi hanya terjual 1.410 unit. Sisanya ialah 390 unit. 390 itu menjadi persediaan akhir bulan yang nanti akan dimasukkan ke persediaan awal bulan. Maka sebaiknya perusahaan mengurangi volume produksi yang dianggarkan pada bulan berikutnya. Agar tidak terjadi penumpukan persediaan pada akhir bulan tersebut, perusahaan menganggarkan penjualan sebanyak 1.800 unit per tahun per bulan untuk bulan Januari dan Februari. Pada bulan Januari, penjualan aktual perusahaan adalah sebesar 1.410 unit. Karena pada awal bulan tersebut produksi telah terlanjur dilakukan, yaitu sebanyak 1.900, maka hal itu akan mengakibatkan volume persediaan akhir Januari sebanyak 590 unit. Jumlah tersebut lebih besar dari volume persediaan akhir yang dianggarkan, yaitu sebanyak 200 unit. Penyesuaian anggaran baru dapat dilakukan pada bulan berikutnya, yaitu bulan Februari. Karena persediaan pada akhir Januari menjadi persediaan awal Februari, maka persediaan akhir Januari sebanyak 590 unit tersebut menjadi persediaan awal Februari. Persediaan pada awal Februari tersebut kelebihan sebanyak 390 unit dari persediaan awal Februari yang dianggarkan. Supaya tidak terjadi lagi penumpukan persediaan pada akhir Februari, maka perusahaan dapat mengurangi volume produksi pada bulan Februari. Jika jumlah persediaan sebanyak 200 unit merupakan jumlah yang dianggap aman, jadi di soal tadi disebutkan bahwa persediaan akhir bulanan yang dianggap aman ialah sebesar 200 unit. Merupakan jumlah yang dianggap aman bagi perusahaan, maka pada bulan Februari, perusahaan harus menyesuaikan anggaran produksinya dari semula 1.800 unit menjadi sebanyak 1.410 unit. Yaitu berkurang 390 unit dari rencana semula yang 1.800 unit. Mengapa pada bulan Februari sisi aktualnya kosong? Nah, ini kenapa anggaran produksi fleksibel sangat diperlukan bagi perusahaan agar tidak terjadi penumpukan di bulan berikutnya. Oleh sebab itu, anggaran volume produksi di bulan Februari itu dikecilkan agar tidak terjadi penumpukan barang lebih besar dari volume yang diperlukan dan agar tidak terjadi ketidakefisienan sumber daya perusahaan. Jadi, sebelum kita mengecilkan volume produksi bulanan di bulan Februari, perusahaan harus menetapkan dulu berapa jumlah yang aman bagi perusahaan untuk memulai produksi. Karena di soal dia meminta bahwa perusahaan menaruh angka 200 sebagai jumlah yang aman. Jadi, volume persediaan air bulannya 200. Ini adalah jumlah yang aman bagi perusahaan.